Kembali lagi bersama saya Hasan Juta Barat. Di sini saya akan mempraktekkan perangkat lunak OS SIM. Pertama kita buka dulu OS SIM-nya. Kita masuk ke CPU. Nah, di perangkat lunak OS SIM ini kita yang pertama-tama akan melakukan FCFS atau first come first serve. Langsung saja kita masuk ke dalam prakteknya. Di mana yang pertama diminta adalah first come first serve dengan non multi programming. Di sini multi programmingnya hidup, maka kita matikan saja. Kita exit, lalu kita tambahkan. Yang pertama kita beri P1 dengan proses pertama dengan prioritasnya 1, dengan submissionnya 1 juga. CPU only ya. Kita naikkan burstnya menjadi 2 dengan CPU only. Oke, di sini sudah ada proses pertama. Lanjut proses kedua, kita berikan P2 dengan priority 1 dengan submissionnya 2 juga seperti prosesnya. Di sini kita beri dia 3 dengan IO 1 dan CPU 2. Dan lanjut yang ketiga, di sini kita berikan nama proses 3 atau P3 dengan priority 1 dan submission ketiga karena dia datangnya di proses ketiga. Di sini kita beri dia 5 burst dengan 2 IO. Ini yang pertama tidak boleh IO, mereka harus CPU dari awal dan akhirnya. Kita done. Nah, di program first come first serve ini yang pertama kali diproses adalah program yang pertama kali dimasukkan. Mari kita lihat saja langsung prosesnya. Sini dia hasilnya proses pertama, yang kedua, ini yang kedua, lalu ketiga. Ini dia proses yang ketiga. Simulation has reached its end, artinya sudah selesai. Kita cancel untuk continue. Mari kita lihat hasilnya di sini. Nah, di sini adalah efisiensinya berikut ini. Dengan yang pertama selesai adalah P1 karena dia submission pertama, yang kedua karena submission kedua, dan begitu juga seterusnya dengan penggunaan CPU atau IO sini. Oke, kita lanjut ke yang kedua. Yang kedua kita mempraktekkan first come first serve masih dengan FCFS tapi menggunakan multi programming. Kita langsungkan saja. Kita pakai saja proses yang tadi dengan P1, P2, P3 tadi. Kita langsung play saja. Nah, di sini proses sudah selesai. Mari kita cancel untuk melanjutkan dan kita lihat hasilnya. Nah, hasilnya masih sama, tapi masih dengan efisiensi yang berubah-ubah dan penggunaan CPU yang masih sama. Oke, kita lanjut selanjutnya. Kita stop dulu. Kita lanjut di shortest job first atau SJF dengan non preemptive. Kita preemptive-nya sudah non aktif di sini. Langsung saja kita kita hapus dulu proses yang tadi, kita ganti saja. Nah, di dalam shortest job first multi programming dengan non preemptive ini, proses dengan burst time CPU yang kecil akan dilayani terlebih dahulu sampai selesai, asalkan masih berada di bagian proses atau CPU, di mana di sini yang terkecil adalah yang akan dilayani pertama. Kita berikan P1 dengan priority 1. Kita berikan submissionnya 1 dengan burstnya
4 dengan IO-nya 1. Oke. Nah, kita tambahkan lagi P2 perhatian tetap 1 ya, submissionnya kedua karena dia datangnya kedua, kita buat dia satu saja CP only. Oke, kita lanjutkan lagi dengan P3 dengan priority ke 3, kita tambahkan dia 2 saja, CPU only ya. Oke, langsung saja kita jalankan program. Sebentar. Langsung saja kita jalankan programnya. Nah, di sana dikerjakan proses yang ketiga terlebih dahulu. Lanjut yang keempat, yang kedua, lalu yang pertama. Kita lihat di sini hasilnya bagaimana. Nah, di sini seperti saya bilang tadi, di mana proses ketiga dilakukan pertama, kedua dan kedua, yang pertama yang terakhir. Dikarenakan proses CPU yang digunakan lebih sedikit dan juga tinggal priority yang diutamakan di P3 tadi. Lanjut ke dalam shortest job multi programming on dengan preemptive-nya on. Kita tambah P4, priority-nya 1 saja, CPU 4, IO 1, dan oke. Sini sudah 3 proses dan di sini 1 proses. Coba kita run kembali. Di sini CPU yang kecil akan dilayani terlebih dahulu sampai ada proses yang lain yang akan dilayani. Selanjutnya bagian proses atau CPU akan menyeleksi proses-proses yang akan dilayani berikutnya dengan memperhatikan burst time CPU yang kecil. Nah, oke, di sini sudah selesai. Kita buka hasilnya. Nah, di sini mengapa yang keempat ini menjadi yang terakhir? Apakah karena submissionnya yang terakhir? Tidak juga, dikarenakan kita menggunakan di sini shortest job first dengan shortest job first. Nah, di sini dia di paling bawah dikarenakan penggunaan CPU-nya yang besar dan responnya yang besar, dan juga ini juga menjadi salah satu dan di sini kita dapat melihat hasil CPU atau IO-nya. Oke, sekarang kita ubah menjadi menggunakan priority dengan multi programmingnya on dan preemptive-nya off dulu untuk saat ini ya. Nah, di sini kita lihat sebentar. Di sini untuk P1 priority-nya 1, kita naikkan menjadi 2. Oke. Di sini untuk P2 priority-nya 1, kita biarkan saja. Lalu untuk P4 priority-nya 2, dan untuk P3 kita berikan priority-nya 3 saja. Oke, kita jalankan dulu di program priority scheduling dengan multi programming on dan non preemptive. Kita tunggu hasilnya sampai selesai sebentar. Oke, di sini sudah selesai, kita langsung cancel saja dan kita lihat. Nah, mengapa tadi urutannya adalah 3, 2, 1 lalu 4, dan mengapa di sini menjadi 3, 1, 4, 2. Nah, di sini dikarenakan kita memakai priority scheduling, kita memerintahkan program untuk mengerjakan di mana program yang
titik prioritasnya lebih banyak atau angka prioritasnya lebih banyak seperti di sini. Priority ketiga ini P3 dengan priority 3 dikerjakan terdahulu walaupun CPU-nya 2 dan di sini ada CPU 1. Mengapa dia menjadi terakhir? Dikarenakan prioritinya 1. Dia terakhir dikerjakan dibandingkan dengan program yang lainnya. Oke, kita lanjut lagi. Kita stop dulu. Kita kembali ke sini. Nah, kita hidupkan preemptive-nya. Oke, di sini sudah priority scheduling dengan multi programming on dan on preemptive. Kita run saja langsung. Di sini sudah selesai, kita cancel saja. Kita lihat. Oke, di sini dapat kita lihat urutannya masih sama dengan yang tadi. Dikarenakan tingkat prioritinya yang 3 adalah terbanyak, lalu dikerjakan program pertama. Dikarenakan prioritinya 2. Mengapa di sini yang sama-sama prioritinya 2? Mengapa yang nomor P1 terlebih dahulu? Dikarenakan di sini weightingnya 1, di sini 0. Dan juga di sini penggunaan CPU-nya 3 dan di sini responnya 1, sedangkan di sini CPU 3 dan responnya adalah 0. Dan penggunaan CPU juga lebih banyak digunakan pada P4 dibandingkan P1. Di sini dapat kita lihat perbedaannya. Oke, lanjut. Kita stop dulu. Nah, yang terakhir ini adalah round robin. Di round robin ini kita menggunakan quantum, di mana round robin ini adalah sistem pembagian waktu atau time sharing system dan satuan waktu atau time unit yang disebut quantum. Quantum membatasi waktu proses yang dapat berjalan setiap kali job memasuki prosesor. Ketika proses batas waktu quantum habis, maka masuk antrian lagi. Bagaimana pengertian tersebut? Kita pakai quantum 1 dulu. Di sini setiap proses akan dikerjakan satu per satu. Setelah 1 lanjut ke yang 1, dan 1 lanjut ke yang 1. Setelah selesai 1 lanjut yang 1, di mana setelah selesai 1 yang terakhir dia akan kembali ke yang pertama lagi. Kita lihat saja di sini, di mana di sini akan terjadi banyak proses ya. Kita lihat saja di sini. Ya, 1 lompat lagi, 1 lompat, 1 lompat. Di sini kita lihat tadi dapat kita lihat bahwa prosesnya bergantian. Dan di sini kita lihat hasilnya adalah, nah, di sini masih dengan yang tadi ya, 3, 2, 1, 4. Oh, sudah kembali, sudah bukan priority lagi. Walaupun P3 masih menggunakan priority sehingga dia dapat dikerjakan pertama. Walaupun prioritinya lebih banyak digunakan daripada yang P2. Nah, di sini efisiensinya adalah 0,20 sekian. Dan average turnaround time-nya adalah 4. Dan average waiting time adalah 1,25. Dan average response time adalah 0,50. Oke, sekian. Sebentar. Oke, di sini saya akan menjelaskan apa itu efisiensi, apa itu throughput, apa saja yang ada di sini. Efisiensi adalah nilai perbandingan total CPU dengan total waktu. Nah, sedangkan total waktu, efisiensi adalah nilai perbandingan total CPU dengan total waktu. Total CPU di sini, ya, kita lihat